ini pemerintah lebih mensejahterakan guru-guru agama, walaupun itu adalah sekelas guru ngaji kampung, kayak. Iya. Nah, ketika guru ngaji kampung ini udah disejahterakan, maka saya rasa sudah jarang terjadi pengajaran itu bakal lebih bagus lagi, bakal lebih mendalami lagi, sehingga saya rasa dengan fokus terhadap kesejahteraan guru agama, ini persoalan seks bebas yang ada di kampung-kampung itu akan selesai, kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kedatangan tamu ketua ini, ketua pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Jakarta, Khairul Imam. Mengapa imam aja kali ya? Imam aja. Ya, imam aja ya. Mama, hari ini kita ada program podcast di Masjid Raya Ratu Sheikh Haji Hasyim Asy'ari, namanya podcast Ajan. Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, itu artinya. Ini memang program masjid kita. Hari ini kita ngomong ini, ngomong tentang education, pendidikan seks di kalangan pelajar mahasiswa. Oke. Sebelumnya, udah nikah belum ente? Belum. Oh, belum ya. Menurut ente pergaulan sekarang ini nih, pergaulan yang kamu amati di kalangan pelajar dan teman-teman mahasiswa, kira-kira seperti apa sih sehingga kayaknya ada kegelisahan dari pemerintah untuk melakukan pendidikan seks itu? Apa kira menurut pengamatan ente seperti apa sih sebenarnya pergaulan sekarang ini? Oke. Baik, kalau dari pengamatan saya sebagai yang juga seorang mahasiswa, ya, bahwa kehidupan di mahasiswa itu masih sangat nggak ada batas, kayak. Artinya nggak ada celah, baik pergaulan antara laki-laki dengan perempuan maupun sebaliknya, itu nggak ada sekat yang memisahkan antara mereka berdua. Artinya pergaulan itu masih sangat bebas di kalangan karena memang banyak grup ya, ada grup pentalam, ada grup riset, atau senat gitu ya. Betul, kayak. Jadi sebenarnya yang bisa membatasi mereka itu ya hanya diri mereka sendiri. Artinya ketika mereka terjerumus dengan pergaulan yang mungkin hampir setiap hari ketemu, itu kalau mereka tidak bisa membatasi diri, maka artinya kemungkinan kemunculan ketertarikan terhadap lawan jenis itu semakin tinggi, gitu. Jadi cinta itu kena nongol sering. Betul, kayak. Udah punya pacar belum ente? Aduh, belum. Jadi memang pergaulan memang sebenarnya biasa, biasa di kelihatan publik gitu. Cuma ternyata ada hal-hal yang oknum kali ya, bisa jadi yang kebablasan itu. Mereka karena emang pengen tahu atau memang pendidikan agamanya kurang. Iya. Gimana kayak. Jadi menurut kalau sudut pandang saya, yang pertama mungkin ini adalah efek daripada teknologi yang semakin menjamur, kayak. Bagaimana dalam teknologi itu semua bebas mengakses, semua bebas melihat apapun itu, sehingga pada akhirnya apa yang mereka lihat dalam teknologi itu yang tidak senonoh, akhirnya mereka bayangkan dan mereka luapkan ke dalam dunia nyata, yang akhirnya terjadi pada sekarang ini, mungkin bahkan sampai tingkat pelajar. Dan belum lama itu terjadi di SMK, salah satu SMK di Jakarta Utara, kayak. Itu yang akhirnya kemarin teman-teman IPNU Jakarta Utara juga sudah melakukan press release untuk memboikot aksi itu, kan. Artinya tidak setuju terhadap apa yang terjadi di SMK yang ada di Jakarta Utara, gitu. Yang kedua, emang mungkin karena pendidikan agamanya juga bisa agak sedikit kurang, ya, karena kalau emang teman-teman ini mendalami pendidikan agama yang agak dalam, artinya
iman itu masih bisa sedikit membatasi pergerakan liar mereka. Artinya memang porsi jam Persija. pelajaran agama di sekolah, di SMP atau di kampus itu harus ditambah atau gimana? Betul Kiai. Bukan berarti mereka itu kan kemarin ada isu bahwa program agama Islam itu harus ada isu mau dihapuskan. Nah itu Iya, sempat ada isu mau dihapuskan karena dengan alibi di sekolah itu nggak semuanya Islam. Tapi kita lihat bahwa mayoritas agama sekolah umum yang ada di Jakarta itu mayoritas adalah orang-orang Islam. Maka artinya kemarin bahwa nggak ada isu itu, pendidikan agama Islam sudah berjalan bahkan puluhan tahun sebelum Artinya agama itu kan banyak tuh. Banyak. Misalnya juga kalau di umum kan ada Islam dan ada pendidikannya. ada pendidikan. Harus ada sih. Harus ada. Punya pagar lah. Betul Kiai. Nah mungkin itu yang menjadi rem mereka untuk membatasi dirinya agar tidak terjerumus dalam pergaulan-pergaulan itu, seks bebas itu gitu. Jadi peran pemerintah menurut ente terhadap kondisi yang terjadi sekarang ini maksimal apa belum kira-kira untuk menangani satu hal ini tentang Belum Ki. Karena saya lihat justru malah pemerintah saat ini kurang fokus terhadap dunia pendidikan. Artinya mereka masih terlalu fokus terhadap infrastruktur pembangunan, terus masih fokus terhadap ya isu-isu yang lainnya, sehingga pendidikan ini masih kurang amat ditekuni, sehingga pada akhirnya banyak yang teman-teman itu ya udah yang penting asal gua sekolah, gua lulus, selesai, punya ijazah, selesai. Iya begitu. Itu aja ya. Gitu. Tidak lagi fokus terhadap SDM skill anak-anak, terutama tentang agama ya. Jadi gini, jadi kan Jakarta ini kan kota metropolitan, apapun ada. Yang kita mau pasti ada kalau memang kita mampu untuk itu. Nah sekarang terhadap pluralitas agama, sosial, dan cara pandang hidup di Jakarta, menurut Imam itu pemerintah harus awal dari mana supaya mindset tentang bahwa seks bebas itu adalah sangat tidak boleh? Dari mana kira-kira menurut pengamatan Anda? Pemerintah harus dari mana caranya? Oke. Yang pertama ini pandangan saya terhadap anak muda Kiai. Yang pertama mungkin karena arahnya adalah menuju kepada agama. Mungkin yang pertama kita pemerintah harus lebih fokus terhadap kesejahteraan guru agama itu sendiri Kiai. Karena ini yang masih menjadi sangat kurang perhatian pemerintah terhadap guru-guru agama. Gaji kecil itu guru agama gajinya sembarangan gitu. Bukan suara saya Kiai, artinya mereka itu kurang disejahterakan. Jadi nggak maksimal. Makanya saya harap ini pemerintah lebih mensejahterakan guru-guru agama, walaupun itu adalah sekelas guru ngaji kampung Kiai. Nah ketika guru ngaji kampung ini udah disejahterakan, maka saya rasa sudah jarang terjadi ajaran itu bakal lebih bagus lagi, bakal lebih mendalami lagi, sehingga saya rasa dengan fokus terhadap kesejahteraan guru agama ini persoalan seks bebas yang ada di kampung-kampung itu akan selesai Kiai. Nah sisi pelajar dan sisi mahasiswa, maaf nih, mungkin tanda kutip yang sudah kebablasan melakukan, kira-kira ada sanksi menurut emang. Kalau kemarin itu kan kalau kita berpacu pada undang-undang Kiai bahwa ketika mau sama mau maka nggak ada hukum yang membatasi itu kan Kiai. Artinya nah makanya lebih kepada sex education ini harus lebih dicanangkan, pemerintah harus lebih mengkampanyekan sex education di sekolah-sekolah. Artinya tapi tidak dengan menghadirkan kondom yang tidak menghadirkan program kondom yang akan dicanangkan ke sekolah. Justru itu bukan menjadi solusi Kiai. Bukan menjadi solusi. Jadi walaupun harus lebih mengkampanyekan sex education, tapi dengan tidak menghadirkan alatnya gitu. Karena emang kalau ini emang polemik nih, program kondom itu polemik. Betul. Satu sisi mungkin pemerintah
yang penting jangan ambil gitu kan. Mungkin betul. Nah, jadi memang ada program apa sih pemberian kondom pelajar mahasiswa kepada pelajar dan mahasiswa itu masih ada plus minusnya gitu ya. Masih ada plus minusnya gitu. Kenapa? Karena saya sebagai seorang terpelajar juga melihat bahwa alat itu bukan alat yang bagus untuk dihadirkan dalam dunia pendidikan, gitu. Tapi kenapa? Karena alat itu merupakan alat pemicu sehingga ada ini sih nanti yang penting dia nggak hamil, mau melakukan seks dengan teman, udah dihadirkan sekolah nih, lu seolah-olah sekolah itu mendukung kalau mau seks pakai ini aja gitu Kiai. Jadi itu sangat nggak takut dosa itu. Iya, itu penting nggak hamil. Apalagi kita kan sebagai Islam Ahlussunnah wal Jamaah sangat menentang terhadap itu. Iya. Karena kalau menurut agama itu dosa. Betul. Tapi mereka nggak ngeliat itu, malah menghadirkan alatnya. Iya. Nah, untuk harapan ke depan ya, di Pemprov DKI Jakarta terhadap supaya ini pelajar mahasiswa ini pergaulannya minimal dia bisa paham, ini bagus, ini nggak bagus, ini haram, ini pahala. Kira-kira seperti apa? Oke. Kalau dari sudut pandang siswanya terlebih dahulu ya. Itu yang pertama, lebih bijak dalam memilih pergaulan, lebih bijak dalam memilih teman, karena artinya jangan sampai mereka terbawa terhadap teman-teman yang mungkin bisa memberikan dampak buruk ke mereka. Nah, lalu untuk pemerintah coba untuk lebih sering mengkampanyekan itu sex education, bahwa lagi-lagi kan pernikahan dini itu kan saat ini lagi sangat gencar. Makanya coba untuk diedukasi bahwa menekan pernikahan dini itu lebih dikampanyekan, lebih disosialisasikan, lebih buat program-program yang sekiranya maksudnya tuh pernikahan dini jelas kenapa jangan sampai terjadi pernikahan dini maksudnya. Bukan jangan sampai terjadi, jangan ini kan terlalu gencar Kiai. Artinya banyak orang yang belum siap terhadap pernikahan itu, sehingga mereka itu belum siap mental, belum siap usia, belum siap segalanya, tapi terpaksa untuk menikah. Jadi kampanyenya kalau bisa jangan nikah dini. Kalau bisa jangan nikah dini. Itu kampanye maksudnya. Betul gitu. Iya. Bukan nyuruh nikah dini, bukan. Kampanye kan untuk tidak menikah dini. Oh iya. Kecuali nikah sama si dini boleh. Betul kan itu. Iya. Jadi memang ini agak agak jelimet ini. Betul. Satu sisi memang pergaulan memang kita nggak usah pantau, karena yang tahu mereka bergaul dengan siapa kita nggak tahu, termasuk guru, dosen atau orang tua. Nah, penting bagi kita bahwa bagaimana supaya education tentang seks ini sampai dari usia mudah-mudahan dari kayak kampung yang mengajarkan tentang keimanan bahwa ini haram, ini halal. Nah, sekarang ini Imam, harapan Imam terhadap besok ini kan Jakarta ini kan tidak lagi ibu kota negara. Betul. Menjadi kota global. Nah, sisi peluang, menurut Imam, peluang pelajar mahasiswa terhadap Jakarta yang bukan lagi ibu kota negara dalam hal persaingan persaingan usaha misalnya, kira-kira seperti apa menurut Imam? Oke. Anak muda saat ini kan dihadapkan anak muda saat ini kan tergolong dalam dua generasi gitu. Yang pertama generasi milenial, yang kedua generasi Z saat ini. Nah, mereka itu generasi yang dianggap mampu untuk melaksanakan ataupun unggul dalam hal teknologi gitu. Nah, makanya saya rasa mungkin persaingannya nanti adalah persaingan pasar, persaingan teknologi. Artinya mereka ini, apalagi sekarang kita lihat bahwa perdagangan itu, usaha itu udah tidak lagi, artinya sudah tidak terlalu fokus dalam perdagangan lokal, perdagangan online. Tetapi sekarang lebih berpacu terhadap perdagangan online ya. Nah, makanya saya rasa mungkin ketika
Jakarta menjadi dunia global, itu persaingannya bakal lebih ketat lagi. Iya. Bakal lebih ketat lagi. Nah, makanya saya rasa pemerintah ini harus siap mencanangkan program-program yang membantu SDM muda saat ini itu lebih fokus terhadap dunia teknologi. Iya, melalui regulasi lah ya. Melalui regulasi, begitu gitu. Regulasi dari pemerintah seperti ini. Betul. Itu karena jadi memang mudah anak sekarang itu bisa jadi sekarang itu. Betul. Lagi SMP atau mahasiswa atau masih bisa nyari. Karena dengan handphone dan bermodal laptop dan sebagainya itu mereka udah bisa menghasilkan duit, kayak tidak lagi harus kerja kuli panggul segala macam. Udah TikTok TikTok betul. Instagram. Betul. Oke, Mang. Terakhir. Siap. Ini besok gubernurnya baru nih, siapapun gubernurnya. Betul. Harapan Imam nih sebagai pelajar NU juga sebagai mahasiswa atau mewakili pelajar, harapannya kepada mereka semuanya atau siapapun yang jadi besok gubernur terhadap sehingga pendidikan memang tersistem, target tercapai, sisi lain juga usaha anak muda juga bisa jalan. Apa? Harapan, silakan. Oke, yang harapan saya terhadap 3 pasangan calon ini, yang pertama adalah semoga lebih mengedepankan SDM yang ada saat ini, lebih mensejahterakan mereka, karena bagaimanapun walaupun pembangunan itu gencar tapi SDM tidak mendukung di dalamnya, artinya itu semuanya sia-sia. Maka artinya kita bangun pondasi anak mudanya dulu, kita bangun pondasi SDM-nya dulu, baru ketika anak muda dan SDM-nya udah siap, maka program-program yang lain silakan untuk dilanjutkan gitu Kiai. Nah, yang kedua harapan saya adalah lebih fokus terhadap dunia pendidikan, lebih fokus terhadap dunia kepelajaran saat ini Kiai. Karena bagaimanapun mereka adalah generasi penerus, karena bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang nanti bakal menggantikan mereka juga nantinya. Kalau udah panjang. Betul. Kalau udah panjang. Kalau udah panjang. Nah, makanya saya rasa fokus terhadap dunia pendidikan, fokus terhadap dunia pelajar, dan tidak ada lagi harapannya seks bebas itu terjadi di kalangan sekolah. Cukup kemarin sebagai sampel adalah yang terjadi di Jakarta Utara dan yang terjadi di Mansatu Gorontalo, ya mungkin saya harap tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa itu, khususnya yang ada di Jakarta. Ya. Begitu. Siapapun Pak Gubernur yang jadi besok, bahwa tolong utamakan tentang kebutuhan pelajar. Betul. Karena mereka lah nanti sebagai pelanjut generasi kita ke depan. Ini Indonesia Indonesia emas. Tahun 2045 memang usia mereka lah nih nanti nentuin. Kita udah jadi tanah semua nih. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, Mam. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube, Instagram, Facebook Masjid Raya KH Haji Hasyim Asy'ari. Terima kasih, Mam. Minum. Aduh, saya lupa minum. Minum. Terima kasih, mohon maaf. Kita ketemu lagi pemirsa YouTube Masjid Raya KH Haji Hasyim Asy'ari. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.